Orang-orang berjubah hitam tampak konyol. Mereka bertarung sengit di bawah, dan mereka tidak bisa berbicara satu sama lain. Ada orang yang menonton pertunjukan di sini, dan masih begitu santai. Dengan pergantian pikirannya, pria berjubah hitam itu tiba-tiba terbangun, dan kabut hitam kecil yang tersisa segera berkumpul, dan hitam pekat itu seperti sabuk pengaman. Kamu adalah anak sebelumnya. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Kamu tidak ingin mati, kamu tidak percaya. Mengangkat tangannya, tiba-tiba, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan putih. Bilah tajam yang dipadatkan oleh para dewa ini hanya bisa melihat bilah transparan di bawah matahari. Di mana Hei Paurensi melihat trik seperti itu? Menurutnya, hanya saja dunia di depannya sedikit tidak nyata. Itu seperti melihat langit melalui permukaan air. Tetapi dia tidak tahu bahwa pelakunya yang tampaknya adalah permukaan air yang beriak adalah bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan Qin Yichen dengan kesadaran ilahi. Sikat. Setelah pengamatan panjang Qin Yichen, mengumpulkan pengalaman menyerang monster-monster ganas itu. Di depan Qin Yichen, kabut hitam tidak lagi misterius seperti sebelumnya. Dalam pandangan Qin Yichen, ini hanyalah metode latihan khusus. Kabut hitammu memiliki 3 kelemahan. Aku hanya perlu menangkap salah satunya untuk mengalahkanmu. Dengan suara samar Qin Yichen, bilah tajam menembus kabut hitam. Pria berjubah hitam itu terkejut. Dia terganggu oleh kata-kata Qin Yichen dan tidak segera merespons. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, bilah tajam Qin Yichen telah tiba di depannya, membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan bilah tajam itu memotong tubuhnya. Qin Yichen menghela nafas lega setelah pukulan yang berhasil. Takut mati, untungnya terluka. Kalau tidak aku tidak bisa menanganinya. Jika bukan karena jubah hitam, Renzi telah kehilangan banyak kabut hitam dalam pertempuran sebelumnya, dan kecepatan reaksi kabut hitamnya relatif lambat. Selain itu, dia berbicara pada saat sebelum serangan, dengan santai berbicara omong kosong, yang mengalihkan perhatian pria berjubah hitam untuk sesaat. Kombinasi banyak faktor memungkinkan Qin Yichen berhasil dalam serangan diam-diam. Qin Yichen tidak akan bisa melakukannya jika dia mengubah orang berjubah hitam lainnya. Kabut hitam orang ini paling banyak terbuang, tapi dialah yang memiliki kecepatan kabut hitam paling lambat. Kekuatannya sekarang adalah yang terendah di antara pria berjubah hitam. Setelah mengambilnya, Qin Yichen meraih mayat Hei Paurensi dan menyembunyikannya di balik awan. Apa ini? Setelah Qin Yichen mencari mayat itu, dia menemukan liontin kecil. Di liontin itu ada tanda tebasan yang ditinggalkan oleh kesadarannya. Setelah penyelidikan yang cermat, Qin Yichen menemukan sekelompok kesadaran mengaum padanya di liontin. Tanpa diduga, akan ada kejutan. Hati Qin Yichen meledak dalam kegembiraan. Selama jiwa ini ada di tangan, apalagi yang tidak bisa dia ketahui. Berbicara tentang metode menyiksa jiwa ini, pengadilan 3000 Dao memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya. Kesadaran mengatakan kesadaran Hei Paurensi menangkap Qin Yichen dengan seringai di wajahnya. Hei Paurensi tiba-tiba panik. Tuan tunggu. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, selama kamu membiarkanku pergi. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Di permukaan memohon belas kasihan, Hei Paurensi diam-diam mengendalikan kabut hitam yang berangsur-angsur menghilang, dan ingin melaporkan kepada orang lain sehingga mereka dapat membantu. Melihat bahwa itu akan segera selesai, pria berjubah hitam itu tidak punya waktu untuk bersorak. Tiba-tiba kabut hitam itu dihancurkan oleh telapak tangan Qin Yichen. Setelah menutup tangannya, Qin Yichen menyeringai. Tanpa diduga, di dunia kepercayaan ini, masih ada orang yang mempraktikkan metode rahasia jiwa. Nah, apakah Anda tertarik untuk memberitahu saya satu atau dua? Dengan itu, Qin Yichen meraih jiwa di tangannya. Hei Paurensi sedikit panik, dan berkata dengan cepat. Aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Tolong jangan lakukan ini. Hei Paurensi sudah ketakutan konyol. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka, sebagai utusan, akan diam-diam memata-matai mereka. Apakah itu untuk melarikan diri atau rencana lain? Qin Yichen menemukan sebelumnya. Mungkin, orang ini benar-benar punya cara untuk menghadapinya. Qin Yichen tiba-tiba melihat ke kejauhan, dengan martabat tertentu di wajahnya. Hei Paurensi tampaknya menyadari keanehan di sisinya. Lagi pula dalam pertarungan sebelumnya, mereka juga memiliki pengalaman putus, tetapi mereka akan segera bertemu lagi. Waktu pria berjubah hitam berkeliaran terlalu lama, tidak sejalan dengan idenya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan samar, dan berpikir sejenak. Pemakan jiwa rahasia. Meskipun menyimpan barang ini, Qin Yichen bisa mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi waktu sudah terlambat. Dengan aktivasi metode rahasia pemakan jiwa, jiwa jubah hitam Renzi tertelan. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri. Qin Yichen menutup matanya dan dengan cepat mengingat informasi di benaknya. Setelah menarik napas, dia membuka matanya. Sayang sekali ingatan dari metode rahasia melahap jiwa terlalu terfragmentasi. Jika Anda memberi saya waktu untuk mengurusnya perlahan, saya akan dapat mengekstrak semua informasi tentang sekte para dewa.
Metode rahasia yang melahap jiwa menghancurkan segala sesuatu di pria berjubah hitam, dan kemudian menelannya. Dalam proses ini, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kehilangan, dan beberapa informasi penting akan hilang. Meskipun informasi dari sekte pembunuh dewa diperoleh, tidak semuanya. Beberapa dari hal-hal ini masih perlu dia jelajahi secara pribadi, atau meminta pria berjubah hitam untuk melakukan metode rahasia pemakan jiwa. Balas. Hei Pairenyi tidak bisa menahannya lagi, dan menyebarkan suaranya ke jubah hitam. Qin Yichen, yang telah menguasai cara menghubungi mereka, secara alami menerima berita dari Yi. 1. Aku bertemu ikan lain-lain di sini. Datanglah setelah memasak. Ikuti kami untuk mundur setelah memasak. Hal ini bukan sesuatu yang bisa kami tangani. Kami harus meminta orang-orang di atas kami untuk melakukannya. Ya. Qin Yichen menjawab singkat, dan kemudian meletakkan potongan batu giok dari celah di dadanya. Kabut hitam juga merupakan bentuk kekuatan iman. Untungnya, saya tidak memiliki kekuatan iman sekarang. Jika tidak, benar-benar tidak ada cara untuk masuk. Qin Yichen menanggalkan pakaian pria berjubah hitam itu dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kabut hitam menutupi wajahnya. Itu seharusnya cukup. 40 keluarga. Aku masih tidak percaya kamu tidak bisa masuk. Di antara informasi yang didapat Qin Yichen, orang-orang berjubah hitam pada dasarnya tidak akan melepaskan kabut hitam. Karena para elit dengan hati-hati dibudidayakan oleh keluarga besar. Keselamatan mereka dapat dikatakan sebagai prioritas utama. Bahkan jika itu untuk memuja tuan kecil dewa pembunuh, Anda tidak perlu membubarkan semua kabut hitam. Ini adalah alasan mendasar mengapa Qin Yichen begitu berani. Bagaimanapun, itu adalah sekelompok orang yang sudah terbiasa. Selama mereka cukup sombong, tidak ada yang meragukannya. Bahkan jika Anda meragukannya, Anda tidak akan membiarkan diri Anda keluar dari kabut gelap untuk memverifikasi identitas Anda. Dan Qin Yichen percaya bahwa di dunia ini, seharusnya tidak ada orang yang dapat melakukan banyak pekerjaan seperti dirinya. Jika orang lain menjadi master cahaya, siapa yang akan mampu menarik bagian bawah, pergi ke pertempuran kuil suci, dan memperlakukan Ares, dewa perang, dengan sopan? Pertama, kita harus menambahkan satu lagi, status utusan sekte dewa. Di dunia ini, itu harus menjadi satu-satunya. Sebelum identitas Qin Yichen terungkap sepenuhnya, tidak ada yang meragukan identitasnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Qin Yichen terbang keluar dari awan tersembunyi dan datang ke Hei Pairenyi dengan murah hati.